Ibu, kenapa ibu kerja lagi? Kamu punya penyakit jantung, jangan kecapean. Obatnya sudah habis ya? Bonusku sudah cair. Aku belikan sekarang. Anakku, ibu nggak apa-apa. Kamu jangan boros. Simpan saja untuk menikah nanti. Hanya saja ibu nggak tahu apa masih sempat lihat kamu menikah. Ibu jangan asal bicara. Pas tahun baru, aku pasti ajak pacarku pulang. Biar ibu ketemu calon menantu ibu. Benar kan, Nak? Kami tunggu kamu bawa calon menantu pulang. Anak nakal, jangan bohongi kami lagi. Baik. Ibu, aku janji. Ya, baik. Kalian beraktinglah dengan baik. Safwan akan bawa pacarnya pulang. Jangan kelihatan kalau kita kaya. Kali ini, kita harus menguji calon menantu ini. Biar tahu apa dia pantas masuk ke klan Halim. Baik. Kakak, cuma pura-pura miskin kan? Selama ini, Safwan gak pernah sadar. Kali ini, pasti gak akan ketahuan. Kalian memang hebat. Miliarder beli seluruh kompleks. Dan sewa aktor nyamar jadi tetangga. Semata-mata hanya untuk mendidik putranya. Kalian memang luar biasa. Aku salut. Safwan sudah rajin dan mau kerja keras. Ini berarti cara kita benar. Benar. Sayang, Sarina, kalungku ini cantik gak? cantik. Dapat dari mana? Masih tanya dari mana? Tentu saja aku beli pakai bonus tahunanmu. Aku dan sahabatku berencana liburan ke luar negeri. Tentu saja harus pakai yang lebih bagus. Liburan ke luar negeri? Kita kan sudah sepakat pulang ke rumahku. Aku sudah bilang ke ibuku, dia ingin bertemu denganmu. Kan udah aku bilang aku mau liburan ke luar negeri. Kenapa harus ketemu ibumu yang sakit parah itu? Apa tuh? Ada apa tuh? Kamu gak mau pulang ke rumahku? Apa kalung ini bisa dikembalikan? Aku butuh uangnya untuk beli obat ibuku. Apa maksudmu? Aku gak mau pulang ke rumahmu, jadi kamu paksa aku pakai moral. Ibumu sakit, apa urusannya denganku? Kamu keterlaluan. Apa maksudmu pakai moral? Orang tuamu liburan ke luar negeri, aku yang bayar. Adikmu beli mobil juga pakai uangku. Semua kebutuhanmu juga pakai uangku. Kenapa? Selama ini aku membiayai seluruh keluargamu tanpa ngeluh. Kenapa belikan obat untuk ibuku malah jadi masalah moral? Urusan hidupku aku yang tentukan. Jangan kenalin aku sama anak kaya lagi. Semuanya bajingan. Ini bukan pilihanmu. Kalau kamu berani gak nurut, jangan salahkan aku putus aliran dana perusahaanmu. Safwan orangnya baik. Kenapa malah pacaran dengan Sarina yang gak masuk akal? Iya, bulan lalu aku hampir gagal dapat klien asing. Untung dibantu Safwan buat proposal, kalau enggak aku sudah dipecat. Istriku pendarahan saat melahirkan. Bank darah darurat, Safwan yang donor darah untuk selamatkan istri dan anakku. Ibumu yang sudah tua itu, sisa hidupnya nggak panjang lagi. Daripada beliin obat untuknya, lebih baik ditabung untuk belikan aku tas. Kamu jangan mengutuk ibuku. Kamu mau memukulku? Hanya karena uang segini kamu mau memukulku? Hari ini aku akhirnya tahu sifatmu. Putus, bajingan. Masih mau aku pulang bersamamu? Mending kamu sewa wanita murahan untuk menipu ibumu. Sewa? Benar. Aku bisa cari orang untuk bohongi keluargaku. Pilih dia saja. Bu Elina? Bu Elina. Sarina, ulangi lagi perkataanmu tadi. Kamu hidup dari dia. Apa hakmu merendahkannya? Aku... Karena kamu sudah putus dengannya, maka aku mau umumkan satu hal. Mulai hari ini, Safwan adalah pacarku. Bu Elina, Anda bilang apa? Kenapa? Kamu tuli? Bu Elina, Anda pasti bercanda kan? Dia cuma anak miskin. Mana mungkin pantas untuk Anda? Menurutku, Safwan sangat baik. Justru orang yang moralnya bejat, Aku... nggak pantas untuknya. Bu Elina, meskipun kamu mau membelanya, juga harus pikirkan perasaan Tuan Sigit. Ayahmu lagi meminta perjodohan ke klan Lika. Kalau dia dengar ucapan tadi, dia pasti akan marah sama kamu dan Safwan.
Apa urusannya denganmu? Dan satu lagi, kamu dipecat. Safwan, ke kantorku. Aku akan jadi pacarmu dan menemanimu pulang. Kamu bantu aku hadapi keluargaku. Setelah selesai, aku akan kasih kamu 2 miliar. Boleh. Tapi aku nggak mau uang ini. Ini 2 miliar. Cara gaji 10 tahunmu. Jangan sampai kehilangan kesempatan cuma demi harga diri. Kalau aku mata duitan, tadi Bu Elina juga nggak akan bantu aku kan? Apalagi Bu Elina sujud temani aku pulang dan wujudkan keinginan ibuku. Itu sudah sangat membantuku. Bu Elina, kalau nggak ada urusan lain, aku kerja dulu. Sudah tiba. Ibu, buka pintunya. Anakmu sudah pulang. Sudah pulang? Cepat. Aku tutup dulu, aku tutup ya. Ibu, Aduh, bukannya kamu bilang besok baru pulang? kantor libur lebih awal. Ini Elina. Pacar aku. Halo Bibi. Halo Om. Bukan. Ini Om Andy, ayahku di sana. Halo Om. Halo Elina. Bibi. Aku dengar dari Safwan, Anda sakit jantung. Ini adalah obat impor. Efeknya lebih baik dari obat jantung biasa. Anda coba ya. Aduh, kamu ini perhatian sekali. Ayo masuk. Makan kacang dulu. Nasi sebentar lagi matang. Anda sibuk saja, tenang ya. Biar aku saja. Bu Elina. Bukan, Elina. Rumahku agak sederhana, gak ada perabotan yang layak. Maaf ya. Jangan bilang begitu. Menurutku ini bagus. Terlihat sangat hangat. Terasa seperti di rumah. Makanlah sesuatu. Mau makan kenari? Mau jeruk? Ini sepertinya lencana harimau dinasti Qin. Kalau ini asli, harganya minimal puluhan miliar. Ini dipakai ayahku untuk pecahkan kenari. Ada apa? Pecahin kenari. Iya, Makanannya datang. Lapar kan? Om, lencana harimau dinasti Qin dapat dari mana? 10 tahun yang lalu, harga lelangnya sudah 140 miliar. Ini namanya apa? Lencana harimau dinasti Qin. Barang ini dari dinasti Qin. Ini cuma barang murahan yang aku beli di kaki lima buat pecahkan kenari. 140 miliar? Lihat saja kondisi rumah kami. Mana ada uang beli barang antik. Elina, itu cuma alat untuk pemecah kenari. Kamu pasti salah lihat. Aku salah lihat. Gak apa-apa, duduk. Lencana ini warna dan tekstur bagus. Kalau ini palsu, berarti kalian pemalsunya sangat hebat. Elina, kamu juga paham soal barang antik ya? Bukan paham juga. Ayahku itu kolektor barang antik. Aku dari kecil di sisinya, jadi sering lihat barang begini. Sup ayamnya datang. Ini porselen dinasti Mingyu. Setauku ada sepasang. Dan satu ini saja harganya sudah capai 240 miliar. Apa? Porselen apa? Ini Ini cuma ayam kampung. Ayam kampung yang dibeli di pasar. Porselen apaan? Iya, Elina. Apa kamu kecapean kerja? Kenapa selalu anggap barang di rumahku sebagai barang antik? Wadah ini sudah aku pakai sejak kecil. Masih ada banyak set. Ya kan, Om? Iya. apa? Masih ada? Elina, ini bukan porselen kuno, cuma peralatan dapur biasa. Kamu pasti terlalu lelah, jadi salah lihat. Iya. Maaf ya. Mungkin aku terlalu lelah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo makan, Ayo. makan. Cobain sup ini. Terima kasih, Bibi. Bibi, aku dengar dari Safwan, Anda sakit jantung karena terlalu lelah bekerja di ladang. Iya,
Tapi kulihat raut wajah Anda sangat sehat. Tanganmu juga sangat halus. Nah, begitu dia. Dengar Safwan mau bawa pacar pulang, raut wajahnya langsung membaik. Sejak Safwan masuk kuliah, dia sudah gak kerja di ladang lagi. Selama ini, selalu aku yang merawatnya. Sepertinya selama ini kamu dirawat dengan baik, ya kan? Tanganmu halus dan gak ada kapalan lagi. Safwan juga anak baik. 4 tahun ini, dia nggak pernah minta uang sama kami. Dia bekerja paruh waktu dan hidup hemat, biar bisa merawat ibunya dengan baik. Maaf ya, Bibi. Gaduh, gak apa-apa. Jangan bicarakan ini lagi. Bicarakan kalian saja. Kapan berencana menikah? Terus kapan punya anak? Ibu, kami masih muda. Punya anak masih terlalu awal. Awal apanya? Kamu sudah 25 tahun. Tapi Bu, aku berencana simpan uang untuk mengobati ibu. Masalah lain, bicarakan nanti saja. Aduh, kamu ini. Penyakit ibu ini gak parah. Jangan terlalu khawatir. Iya. Jangan cuma bicara kami. Ibu juga pengen tahu gimana keadaan keluarga Elina. Bibi, keluargaku punya pabrik PT Wijaya. Aku sendiri juga punya perusahaan pakaian. Safwan bekerja di tempatku. Kalau begitu, kamu ini anak orang kaya ya? Kenapa bisa suka sama Safwan? Keluarga kaya sangat mementingkan kesetaraan status kan? Kerja Safwan sangat bagus. Dia orangnya antusias dan baik hati. Di perusahaan reputasinya sangat baik. Yang terpenting, aku sangat hargai karakter dan masa depannya. Benar, Bu. Zaman sudah berubah. Generasi kami sudah tidak seperti itu lagi. Lagi pula aku dan Elina bersama dengan tulus. Anak bodoh. Kamu gak takut dibilang kamu ini pria gak guna? Aku punya kemampuan, kenapa bilang aku pria gak berguna? Aku juga akan bekerja keras demi keluargaku. Dia cukup bertanggung jawab. Itu. Kalian makan dulu. Aku mau beli rokok. Ayah? Ya. Bukannya ayah udah gak ngerokok? Mulai lagi. Baik, kalian makan dulu ya. Aduh, gak usah pedulikan dia, biarin aja. Kita pergi makan aja. merokok. Kita Ayo, makan. Ayo makan, minum sup ayam. Cari tahu tentang PT Wijaya. Dan berikan semua data mereka dalam 10 menit. Baik, Pak Kenzo. Bibi, biar aku saja. Gak usah. Ini bukan pekerjaanmu. Masih pagi, Safwan. Kamu ajak Elina jalan-jalan sana. Iya, jalan-jalan keluar aja. Baik, Bu. Ayo. Pergi sana. Rapat. Kenzo, kenapa kamu taruh lencana harimau di atas meja? Kakak ipar, dengarkan aku. Adik, kamu pakai porselen Minyu buat pamer ke siapa? Istriku, lencana harimau ini sudah lama dipakai untuk pecahin kenari. Siapa sangka Elina bisa mengenali benda ini? Iya, siapa sangka dia mengerti barang antik. Untung saja tadi kita berhasil kelabui. Sekarang juga, sembunyikan semua barang antik ini. Ganti semua peralatan dapur dengan yang modern, jangan sampai ketahuan lagi. Menurutku, Elina ini gak mudah dibodohi. Oh. Sudah diselidiki? Sudah diselidiki. PT Wijaya perusahaan menengah yang biasa hartanya cuma ratusan miliar. Lumayan. Cukup pantas untuk anakku. Kakak ipar, kejadian hari ini juga jadi pengingat untuk kita. Rahasia kita yang pura-pura miskin ini nih, gak akan bisa kita tutupi selamanya. Nanti Safwan pasti akan tahu. Kita amati Elina sebentar lagi. Kalau mereka beneran bisa menikah, baru kita beritahu kebenarannya kepada Safwan. Istriku, aku cuma takut kita sudah lama bohongi dia, bahkan pura-pura miskin untuk melatih mentalnya. Aku takut dia marah dan salahkan kita nanti. Aku paham sifat anakku. Kalau ada masalah,
Aku yang tanggung jawab. Bu Elina, ini hanya makanan sederhana, pasti nggak sesuai selera Anda. Ini masakan rumahan yang langka. Biasanya aku mau makan ini malah nggak bisa. Safwan, aku lihat sikap mereka padamu, keluargamu sangat berwibawa di kompleks ini. Bukan berwibawa, hanya rukun dengan tetangga. Setiap kali bertemu, semua saling sopan. Tapi aku lihat mereka melihatmu dengan tatapan. Bukan sekedar menyapa, tapi rasa hormat yang tulus. Aduh, Tuan Safwan, kapan kamu kembali? Tuan Safwan, kapan kamu kembali? Bibi Indri, jangan bercanda lagi. Kayak panggil pelayan KTP saja. Sudah terbiasa sejak kecil. Safwan, siapa itu? Ini, Aku pacarnya Safwan. Bibi Indri, Oh, panggil saja aku Elina. baik. Nona, kalau kamu bisa menikahi Safwan, itu adalah berkah yang luar biasa. Bibi Indri, apa yang kamu katakan? Aku memang suka asal bicara. Bibi Indri, tas belanjaan Anda ini edisi terbatas Balenciaga kan? Kalau aku nggak salah lihat, harganya sekitar 1 miliar. Edisi terbatas apaan? Aku nggak ngerti ginian. Ini cuma tas biasa untuk belanja. Aku pulang masak dulu. Hati-hati Bibi. Aku nggak mungkin salah lihat. Itu pasti edisi terbatas Balenciaga. Barang mewah semahal itu dipakai untuk belanja. Apa keluarganya kaya raya? Bu Elina, jangan diambil hati. Bibi Indri itu orangnya baik. Cuma suka asal bicara saja. Safwan, keluarga Bibi Indri kaya banget ya. Kalaupun tasnya itu barang palsu, tapi gantungan kuncinya itu pasti asli kan? Apa anehnya punya banyak kunci? Di sini semua orang juga punya. Keluarga Bibi Indri lebih miskin dari keluargaku. Lagi pula, orang kaya mana mungkin tinggal di komplek kumuh ini. Iya kan? Safwan, kamu besar di kompleks ini. Pernah melihat ada yang aneh? Aneh. Ada, komplek kita ini setiap jam 8 malam pasti mati lampu. Sudah 20 tahun lebih. Mati lampu? Apa untuk sembunyikan sesuatu? Safwan, aku boleh lihat lagi lencana harimau itu? Tentu saja boleh. Kalau begitu, ayo kita pulang. Pengerjaan lencana harimau itu beneran sempurna. Sepertinya bukan barang palsu. Aku foto dan kirim ke ayah, biar dia menilainya. Ayah, Ibu, itu Elina bilang mau lihat lencana harimau itu. Cucunya Pak Chandra baru saja ke rumah kita. Dia bilang suka barang itu, jadi aku kasih ke dia. Elina, maaf ya. Nggak apa-apa. Aku nggak masalah. Sarina, kita nunggu di sini. Apa ada gunanya? Elina si jalang itu. Dia hebat sekali ya. Beraninya pecat aku dan merebut pacarku. Aku harus kasih tahu Sigit. Bukannya kamu nggak suka Safwan? Tapi aku suka uangnya. Elina sudah rebut dia. Di mana lagi aku bisa cari ATM berjalan seperti dia? Elina ini beneran murahan. Seleranya unik banget. Cowok miskin kayak Safwan saja dia suka. Elina si jalang itu sengaja mau mempermalukanku. Barang yang aku buang, kenapa dia rebut dan anggap berharga? So hebat sekali dia. Hei, brengsek, kamu jadi mati ya? Tuan Sigit, ada yang mau aku sampaikan. Siapa kamu? Aku karyawan di perusahaan Elina. Aku mau memberitahu Anda, pacar Anda dibawa kabur orang. Apa katamu? Elina ditipu orang bernama Safwan. Dia itu pria brengsek yang godain wanita kaya demi uang. Apa ucapanmu benar? Safwan itu orang miskin. Dia juga punya ibu yang sakit. Semua orang di perusahaan tahu ini. Elina tertipu sampai linglung olehnya dan bahkan pulang ke rumahnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sialan, gak bisa dihubungi. Bagus ya. Beraninya merebut wanitaku. Beraninya singgung aku. Cari mati. Rumah Safwan ada di Kompleks Sentosa. Kalau Anda ke sana sekarang masih keburu.
Jalan ke Kompleks Sentosa. Elina, Safwan, kalian buat hidupku susah. Kalian juga gak bisa hidup tenang. Di rumah cuma sisa kamar ini. Kalian kan pacaran. Tidur bareng harusnya nggak masalah kan? Ayah, ibu, tidur bareng sebelum menikah. Kalau tersebar, nanti bisa merusak nama baik Elina. Sekarang sudah zaman modern. Pasangan tinggal bareng itu biasa kan? Nanti kita Benar. bakal jadi satu keluarga. Apa di antara kalian ada masalah? Gak ada. Baguslah. Kami berdua juga mau tidur. Gak akan ganggu kalian. Iya. Kalian tidur aja. Pergi dulu ya. Itu gimana kalau kamu mandi duluan? Di sana. Safwan, aku nggak bawa baju tidur. Boleh pinjam satu nggak? Aku biasanya tidur gak pakai baju. Yang aku pakai ini punya ayahku. Kalau gitu, pinjam kemejamu saja. Oke, aku ambilkan. Balik badanmu. Uh, uh, uh. Mm. 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 Masih lihat? Maaf. Safwan, kamu ternyata juara jomblo kompleks sampai dapat 5 medali. Kamu ini sudah setara juara olimpiade ya? Biasa saja. Ini semua ibuku yang buat. Hanya karena aku gak bawa pacar pulang, aku bahkan gak punya kasur. Hidupku lebih parah dari pengemis. Hari ini kamu bisa tidur di kasur. Itu berkat aku kan? Kalau gitu, apa kita bisa seperti pasangan biasa? Tidur seranjang. Aku cuma merasa lantai terlalu dingin. Takut kamu sakit. Kamu jangan mikir aneh ya. Aku janji. Cuma tidur saja. Naiklah. Kak, kok nggak ada suara? Iya. Jangan-jangan anak ini beneran mau jadi pria baik. Anak nakal ini harus lebih bersemangat. Kesempatannya sudah ada. Harusnya lebih cepat kasih kami cucu. Benar sekali. Pelan-pelan. Kamu menyakitiku. Udah, sana. Sana. Ayo, sana. Di sana. Kali ini aku pasti bisa. Lebih kuat lagi. Bidik yang benar. Kurang sedikit lagi.
Anak nakal ini, tenaganya kuat juga ya. Pantes saja anakku. Lihat tingkahmu itu. Ternyata suasana tahun baru seseru ini ya. Semua orang tertawa dan terlihat bahagia. Apa di rumahmu nggak seperti ini? Dari kecil, orang tuaku jarang temenin aku. Mereka sibuk. Lalu aku juga sibuk. Lama-lama, aku sudah terbiasa. Kalau kamu nggak keberatan, setiap tahun kamu boleh datang. Selama kontrak berlaku, aku akan selalu jadi pacarmu. Safwan, Elina, ini adalah hadiah yang disiapkan kami untukmu. ini giok hijau. Lihat pengerjaannya dan warnanya. Kalau kalung ini barang asli, harganya setidaknya 200 miliar. Ini, Ibu, apa yang kamu lakukan? Meskipun kita miskin, tapi kita nggak kasih orang barang palsu. Cepat simpan. Jaga bicaramu. Ini pusaka keluarga kita. Sudah diturunkan 3 generasi. Hanya diberikan kepada calon menantu. Benarkah keluarga kita punya pusaka? Kenapa aku nggak tahu? Bibi, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima, kalian simpan saja. Elina, terima saja. Tadi malam, kamu dan Safwan sudah begitu. Kami sudah memilihmu. Kamu adalah calon menantu kami. Kalung ini hanya untukmu. Ambillah. Bukan. Om, Bibi, kalian salah paham. Salah paham? Bibi dan Om sudah berpengalaman. Kami mengerti. Orang miskin memang gak tahu malu. Beraninya rebut wanitaku. Sigit, kenapa kamu datang? Elina, apa ini temanmu? Selamat datang. Ayo makan di sini. Makan apa? Ibu, kamu? Sigit, kamu keterlaluan. Kamu mau ngapain? Aku datang selamatkan kamu. Mereka semua ini penipu. Mereka hanya mengincar uangmu. Jangan asal bicara. Safwan bukan orang seperti itu. Kalau kamu fitnah lagi, jangan salahkan aku. Elina, kesabaranku ada batasnya. Sebaiknya kamu balik dan lanjutkan jadi istri aku. Jangan mimpi. Aku nggak akan pergi bersamamu. Bagus, Elina. Beraninya kau memukulku. Cari mati. Mau ngapain? Lepaskan. Safwan, Kamu selalu merendahkan orang miskin. Kenapa? Apa hebatnya jadi orang kaya? Tentu saja jadi orang kaya itu hebat. Kalau enggak, kenapa kamu berusaha keras menipu Elina? Sigit, diam kamu. Safwan bersamaku bukan karena uangku. Sekarang, kamu bawa orangmu dan pergi dari sini. Kamu masih gak percaya dia itu penipu? Baik, aku akan buktikan padamu. Orang miskin seperti ini, di hadapan uang, hanyalah badut. Ini 2 miliar. Kamu menggoda Elina bukannya cuma demi uang. Ambil saja. Kenapa? Gak cukup. Ayo, kasih dia 2 miliar lagi. Aku gak percaya dia gak akan menyerah. Safwan, jadi orang kaya itu gak ada hebatnya. Uang itu gak ada gunanya. Sok suci banget. Gak guna. Coba keluarkan 2 miliar biar aku lihat. Anak muda, gimana kalau aku punya? Kalau kamu beneran punya 2 miliar, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Gimana kalau kamu tidak punya? Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Ayah, ini nggak boleh. Ayah nggak boleh berlutut. Om Kenzo, jangan bercanda. Safwan, kamu cepat bujuk ayahmu. Kalau sampai berlutut, nanti gimana mau ketemu orang lagi? Sigit, kamu keterlaluan. Om Kenzo itu orang tua. Kenapa kamu bisa suruh dia berlutut? Kalau gak mau bertaruh, kalian akui saja kalau kalian penipu.
Jangan. Kalau bertaruh, sekalian yang besar. 2 miliar terlalu sedikit. 200 miliar, gimana? Lagi pula, berlutut dan bersujud itu terlalu gampang. Rumah kami di lantai 13. Orang yang kalah harus lompat dari atas. Konyol. Teman-teman, orang tua ini mau bertaruh 2 miliar sama aku. Kamu tahu 2 miliar itu berapa banyak? Hah? Gak takut bikin malu? Kau sudah gila? Kita bahkan nggak punya 20 juta. Dari mana dapat 200 miliar? Kita nggak punya. Tapi orang lain punya. Hah? Gak apa-apa, ha? Kamu lihat saja. Aku gak bisa biarkan dia menindas anakku. Gimana? Berani nggak? Oke. Di tahun baru kamu cari mati. Akan aku kabulkan. Istriku, ambil HP-ku. Ayo, beli smartphone saja nggak mampu. Apalagi punya 200 miliar, jangan membual lagi. Om Kenzo, keluarga Lika sangat berkuasa. Jangan bertaruh. Elina, kamu anak yang baik. Kamu takut aku kalah taruhan dan jadi malu kan? Menurutku, kamu menyerah saja. Aku masih bisa ampuni kamu. Halo Leon, ini aku. Transfer 200 miliar ke aku sekarang juga. Oke. Cuma begini. Cuma telepon saja, bisa pinjam 200 miliar? Menurutku kamu bukan cuma miskin, tapi juga sudah pikun. Ibu, ayah telepon siapa? Anak muda, hitung. Ini berapa? 10, 100, 1000, juta, 10 juta, 100 juta, miliar, 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar. Ayah, benar ada 200 miliar? Ayah cuma satpam, kok bisa punya teman sekaya itu? Benar saja. Kalau Safwan langsung tahu, dia pasti gak percaya. Sepertinya harus pelan-pelan. Ayah, sebenarnya ada apa? Cepat katakan. Leon di bagian timur desa itu. Dia siapa? Teman masa kecilku. Dari kecil kami sudah seperti saudara. Suatu musim dingin, ibunya jatuh ke sungai. Lalu aku nolongin ibunya. Dia bilang hutang budi padaku. Tapi nggak mungkin pinjamin sebanyak itu. Lalu dia sukses di luar negeri dan jadi miliarder. Coba pikir, apa nyawa ibunya gak seharga 200 miliar? Ayah, apa itu semua benar? Ternyata begitu. Uang ini gak mungkin beneran buat kita, kan? Menurutmu gimana? Menolong orang, jangan dikaitkan dengan uang. Ayah, kita nggak bisa nerima uang ini. Anak baik. Gak tergoda dengan 200 miliar. Safwan beneran sudah dewasa. Dia gak dibutakan oleh uang. Sigit, giliranmu. Sigit, meskipun kamu tuan muda grup Lika, kamu nggak bisa langsung keluarkan 200 miliar kan? Tuh, diam kamu. Bukannya kamu orang kaya, keluarkanlah. Jangan-jangan kamu lebih miskin dari aku. Orang kaya dengan posisi dan statusmu. 200 miliar itu cuma uang receh. Kalian. Safwan, buka jendelanya. Mumpung tahun baru, aku mau lihat. Gimana orang kaya loncat dari gedung. Gak mungkin. Kalian gak mungkin punya 200 miliar. Ini bohong. Pasti bohong. Lihat baru percaya. Kalau kamu miskin dan gak terima kalah, harusnya gak bertarung denganku. Apa? Aku miskin? Sialan. Teman-teman, si miskin ini berani menghinaku. Pukul dia. Pukul dia. Siapa yang berani? Elina, Pukul. Aku yang akan tanggung jawab. Para tetangga, cepat datang bantu. Ada yang buat onar di sini. Panggil orang. Berapa banyak yang bisa kamu panggil? Tuan muda, di luar banyak orang. Berapa banyak? Semua orang di kompleks ini datang. Hah? Sigit, kalau kamu nggak mau mati, coba saja buat onar di sini. Dengar ya, yang aku panggil ini semuanya tetangga kami. Kalau kami disakiti, semua akan bantu. Sigit, cepat pergi. Baik, kalian hebat. Safwan, masalah ini belum selesai. Berhenti. Safwan, jangan gegabah. Kamu mau ngapain? Kau mendorong ibuku dan mau membuat ayahku berlutut. Kalah taruhan masih mau mukul orang. Kamu pikir bisa pergi begitu saja?
Lalu kamu mau apa? Minta maaf. Minta maaf pada orang tuaku. Gak mata duitan dan bisa hadapi Sigit dengan tenang. Memang gak salah dari pilihanku. Tuan muda, jangan cari masalah sekarang. Baik. Hari ini, masalah ini akan kuingat. Maaf, aku salah. Pergi. Pergi! Safwan, masalah ini belum selesai. Ayo kita pergi. Ayah, ibu, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Om, Bibi, maaf ya. Ini semua salahku. Elina, gak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu. Jangan diambil hati. Calon menantu ini baik banget. Cocok sekali sama Safwan. Tentu saja, selera anak kita mana mungkin salah. Sudah. Jangan bahas ini lagi. Aku masakin kalian lagi ya. Aku masakin sup ayam lagi ya. Pak Liam, makasih banyak ya. Aku wakili karyawan bersulang. Untuk Anda. Jangan sungkan lagi. Kita akan segera jadi besan. Bisa menikah dengan anakmu, itu berkah bagi Elina. Nah. Sigit sudah pulang. Sigit, cepat sapa Om Devan. Tua bangka. Kamu masih berani datang ke rumahku? Kamu ngapain? Dia itu calon mertuamu. Aku Sigit. Gak akan menikahi wanita yang sudah selingkuh. Pak Devan, beginikah caramu mendidik anak? Aduh, ini salah paham. Ini pasti si Safwan itu yang menipu Elina. Kita sudah sepakat mau besanan. Tapi anakmu malah dibawa kabur sama penipu itu. Kamu masih berani muncul di rumahku. Pak Devan, soal hari ini, kalau nggak beri penjelasan, berarti kamu remehkan keluargaku. Menurutku, kerjasama kita cukup sampai di sini. Anak durhaka ini, aku akan bawa dia pulang. Aku ini punya kelemahan besar, yaitu suka ikut campur. Nah, tadi di jalan aku lihat ada mobil. Biar aku saja. Biar aku. Ayah, kenapa ayah datang? Halo Om, aku Safwan. Kalau aku nggak datang, sampai kapan kamu mau sembunyikan? Aku nggak berniat sembunyikan. Aku berencana bawa Safwan menemui kamu nanti. Kamu beneran mau menikah dengannya? Ayo pulang sama ayah. Om. Om. Aku bawa putriku pulang, kenapa halangnya aku? Lepaskan. Om, Elina gak mau pulang karena takut dipaksa menikahi Sigit. Dia gak cinta Sigit. Cinta? Apa gunanya cinta itu? Jangan bicara begitu. Uang memang berharga, tapi cinta jauh lebih berharga. Nanti saat mereka khawatir soal kebutuhan hidup, romansa dan cinta itu cuma sampah. Ayah nggak bisa lebih masuk akal. Baik, aku bicara sama kalian. Ayo, duduk. Kita bicara sambil duduk. Om, silakan duduk. Duduk. Kalian berdua, orang tuanya? Kita berdua. Sama saja. Aku juga seorang ayah. Aku yakin kalian pasti mengerti perasaan sebagai orang tua. Mengerti. Putriku nggak akan menikah dengan orang miskin. Om, inti pernikahan harusnya cinta sejati, bukan uang. Kalau demi uang menikahi orang yang gak dicintai, itu apa bedanya dengan menjual diri? Safwan benar. Anak muda selalu mengidealkan hidup karena belum pernah rasakan menderita. Gak usah bahas lagi ya. Begini saja. Hari ini aku nggak bawa buku cek, juga nggak bawa tunai. Jadi, cincin giok yang kubawa ini untukmu. Kelak, jangan ganggu putriku lagi. Kelak, jangan ganggu putriku lagi. Ayah, ini cincin naga dinasti Jaras harga 40 miliar yang baru Anda beli.
40 miliar untuk beri pelajaran ke putriku, itu sepadan. Om, ternyata Anda sama seperti Sigit. Merasa orang kaya bisa seenaknya menghina orang lain. Kamu mendekati putriku untuk memberkahi keluargamu kan? Anak muda, jangan terlalu serakah, ha? Iya, Safwan bukan orang seperti itu. Diam kamu, pengalaman ayah lebih banyak darimu. Orang yang lahir miskin, demi mengubah nasib, akan melakukan apa saja. Ayah nggak mau kamu dimanfaatkan olehnya. Cincinmu ini cincin naga dinasti Jara ya. Katanya kamu kolektor barang antik. Tapi malah berani pamer barang palsu. Cincin giok ini telah dinilai oleh Master Rio, kolektor antik terhebat. Mustahil ini palsu. Ukiran naga pada cincin dinasti Jara dibuat dengan batu asa. Tapi yang ini diukir dengan pisau. Pemalsuan sejelas ini kamu juga nggak sadar. Ayo, duduk. Biar aku tunjukkan seperti apa barang asli. Ibu. Duduklah. Hah? Om. Hati-hati. Om, kamu beneran paham? Maksud kakak, belum saatnya Safwan tahu semuanya. Bohongi dia sekali lagi. Safwan, dulu aku ini calo. Sering bertemu penjual barang antik palsu. Barang murahan seperti ini, aku langsung tahu kalau itu palsu. Dia malah menganggapnya harta karun. Lalu, jangan-jangan ini semua barang asli? Tentu saja bukan. Tenang saja, ahli manapun gak bisa bedakan. Barangku yang palsu ini, pilih satu, buat dia kaget. Om, kamu kagetin aku. Tapi, kamu jahat sekali. Anak nakal ngomong apa kamu? Kalian bisik-bisik apa? Cincinku ini palsu. Aku nggak percaya. Gak percaya? Baiklah, kita bertaruh aja gimana? Jika ucapanku benar, dan ucapanmu salah, maka Anda sebagai ayah, jangan melarang lagi dua anak muda ini untuk pacaran. Baik. Aku akan panggil Pak Rio. Kamu boleh panggil master siapapun. Bodoh banget sih. Pak Rio, aku punya barang antik. Ingin minta Anda untuk melihatnya. Aku kirim mobil jemput Anda. Oke. Baik. Pak Devan, apa yang bikin Anda terburu-buru? Pak Rio, coba Anda lihat ini. Bukannya ini sudah aku periksa dulu. Ada masalah, kamu panggil aku ke sini hanya untuk lihat ini. Dia bilang ini palsu. Oh, kamu ini meragukan kemampuanku. Pak Rio, coba lihat lebih teliti lagi. Yang ini memang palsu. Ayah, Pak Rio, waktu periksa dulu, bukankah Anda bilang ini asli? Kenapa sekarang malah bilang palsu? Maksudku, yang waktu itu asli. Yang ini memang palsu. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan kalian kena trik bayangan. Apa itu trik bayangan? Ditunjukkan yang asli. Lalu, saat pembayaran, ditukar barang palsu. Anak muda ini benar. Dia bahkan tahu penipuan tukar barang di dunia antik. Aku sudah lama bermain barang antik, tapi malah tertipu trik murahan begini. Om, trikmu ini hebat sekali. Kalau punya dia? Pak Rio, coba periksa. Wah, ternyata orang asing. Astaga, ini peninggalan Raja Jara. Satu biji saja, harganya 200 miliar. Apa katamu? Peninggalan raja? Ini, kok bisa? Aduh, lihat gayanya, bentuknya, patinanya, dan ukirannya. Di zaman dulu, cuma raja boleh pakai ini. Paling enggak, ini punya jenderal. Om Andy hebat banget. Ahli pun ketipu. Sampai peninggalan raja pun disebut. Bapak ini, Anda masih punya berapa banyak? Aku borong semuanya.
Uangku gak cukup, tapi aku bisa mencicilnya. Pakai semua hartaku, aku pasti ganti ruginya. Pak Rio, Anda jangan emosi. Pak Rio, nggak dijual. Gini aja, nilai pasarnya 200 miliar. Aku tambah lagi 40 miliar. Deal ya? Nggak. 300 miliar. Enggak. Aduh, sepertinya kita gak berjodoh. Om Andy pasti nggak akan jual. Nanti kalau ketahuan ini palsu, bisa gawat. Devan, ucapanmu tadi masih berlaku nggak? Aku... Kalau kamu ingkar janji di depan putrimu, nanti gimana kamu mau jadi ayahnya? Om, aku tahu Anda peduli pada Elina. Tapi aku nggak mengincar uangnya. Mohon percayai aku. Bahkan 1 miliar untuk jadi pacar palsu pun dia tolak. Mana mungkin dia mengincar uangku. Sudahlah. Namanya juga orang tua. Pasti takut anaknya ditipu. Bisa dimengerti kan? Ayah, barang antik Om Andy nilainya 300 miliar. Mana mungkin dia mengincar uang kita? Apa... aku beneran salah? Om, orang miskin bukan berarti licik. Kami memang miskin, tapi bukan berarti kami jahat. Aku kira pengalamanku sudah banyak. Ternyata aku salah besar. Safwan, aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Ayah. Semoga kamu bisa memaafkanku. Om, gimana kalau kamu menginap dan rayakan tahun baru bersama kami? Itu ide yang bagus. Kalau ramaikan lebih seru. Tinggallah di sini. Mana berani aku tinggal di sini. Elina, apa kamu sudah yakin dengan Safwan? Iya. Aku sudah yakin dengannya. Lagi pula, kalaupun nanti aku nggak menikah dengannya, aku juga nggak akan mau milih Sigit itu. Bukannya aku sengaja memisahkan kalian. Hanya saja kekuatan keluarga Sigit terlalu besar. Kalian gak akan sanggup melawannya. Devan, gimana perkembangannya? Malam ini, aku mau ketemu Elina. Bawa dia ke sini.